Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wandariana dengan NPM 2240605046 dari lokal A3 PGSD angkatan 2022 Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan meresensi buku yang berjudul Seni Mengelola Waktu, penulis Bryan Adam, yang berjumlah 184 halaman dan diterbitkan oleh Break Publisher. Buku ini berharga 49.000. Buku ini menjelaskan tentang mengelola waktu dengan baik, menjadikan dasar dari kehidupan yang berhasil dan sangat diperlukan dalam melakukan berbagai aktivitas di kehidupan sehari-hari sesuai dengan tujuan kita. Di buku ini terdapat 19 bagian, salah satunya membahas tentang manajemen waktu, masalah dan solusi, serta bagian lainnya yang berisi tentang metode, teori, dan praktek yang berkaitan dengan waktu. Adapun hal-hal atau kebiasaan seseorang yang menunjukkan bahwa dirinya sering membuang waktu, yaitu orang yang suka bermalas-malasan atau menunda-nunda, orang yang suka terlalu memikirkan pendapat orang lain dan membandingkan dirinya dengan pencapaian orang lain tanpa melakukan perubahan apapun, orang yang suka mengerjakan dua hal sekaligus dan akan membuang waktunya dengan lebih lama, kemudian orang yang selalu berusaha menyenangkan orang lain tanpa memikirkan bahwa dirinya sanggup atau tidak untuk melakukan hal tersebut. Dan kelima, orang yang tidak dapat membuat daftar prioritas untuk kehidupan sehari-harinya. Seperti yang kita ketahui bahwa waktu akan terus berjalan dan tidak akan pernah terulang kembali. Oleh karena itu, sebaiknya kita harus mengelola waktu dengan sebaik mungkin dan secara bijak agar kita tidak menyia-nyiakan waktu yang kita miliki. Pentingnya mengelola waktu dalam meningkatkan kualitas, efisiensi, dan kinerja dalam kehidupan sehari-hari ialah kita harus memulai dengan bangun lebih awal, membuat jadwal untuk kehidupan sehari-hari, membuat daftar prioritas, melakukan hobi atau hal-hal yang dapat menyenangkan diri kita sebagai bentuk apresiasi atas proses yang telah kita lalui. Dan yang perlu kita pertimbangkan dalam mengelola waktu ialah kita harus mengetahui apa tujuannya, apa motivasinya, dan apa yang ingin kita capai. Kunci kesuksesan seseorang ialah harus disiplin dan tetap fokus atas apa yang ia kerjakan. Waktu adalah uang, bukan tetapi kita dapat membeli waktu dengan uang. Tetapi waktu akan menjadi investasi kita di masa yang mendatang. Waktu akan sangat berharga dan sangat bermanfaat jika kita mengetahui apa saja yang akan kita lakukan atas waktu yang kita miliki. Buku ini berbicara tentang bagaimana mengoptimalkan aktivitas dalam waktu yang terbatas, kemampuan memprioritaskan aktivitas, kemampuan mengatur waktu pribadi, waktu bersama keluarga, waktu bersama teman, dan waktu atas hal-hal lainnya. Kita dituntut untuk merencanakan dan mempersiapkan segala sesuatu sebelum bertindak, agar tidak menyia-nyiakan waktu yang kita miliki. Adapun kelebihan dari buku ini, menurut saya, menampilkan bahasa yang ringan dan mudah dipahami. Buku ini memotivasi kita untuk lebih berpegang teguh pada jadwal yang konsisten agar hidup kita lebih terarah. Dan di bagian akhir buku juga terdapat kata-kata mutiara atau kata-kata motivasi agar kita lebih menghargai waktu yang kita miliki. Dan ada juga kekurangan dari buku ini. Menurut saya, buku Seni Mengelola Waktu ini dapat banyak pengulangan kata yang hampir sama maknanya antara bab
sebelumnya dengan bab selanjutnya. Kemudian kertas yang digunakan dalam buku ini cukup tipis sehingga membuat tulisan antara halaman depan dan halaman belakangnya menjadi transparan, dan di dalam buku ini hanya menampilkan satu warna saja tanpa adanya gambar maupun gambaran tentang waktu atau bagan-bagan kayak memprioritaskan waktu ataupun hal-hal lainnya, sehingga mungkin ada sebagian pembaca yang agak merasa bosan. Nah, setelah membaca buku ini, saya menarik kesimpulan bahwa buku Seni Mengelola Waktu ini dapat menjadi motivasi dan inspirasi agar kita lebih pintar dalam mengatur waktu dengan baik. Saya sangat merekomendasikan buku ini untuk menjadi bacaan semua orang karena banyak terdapat kata motivasi yang memberikan pencerahan dan semangat hidup kepada pembaca untuk menghargai dan mengatur waktunya dengan lebih baik lagi untuk kedepannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.